Kita bermohon, ya Allah anugerahkan kemudahan, keselamatan, kelapangan, kenyamanan dalam setiap aktivitas kehidupan kami di 3 dimensi alam yang berbeda. Hadirin, kalau kita ingin real meminta kepada Allah, ya Allah, bagaimana jalan menuju salam itu? Bagaimana jalan menuju syafaat itu? Maka Allah tunjukkan jalan melalui Rasulullah SAW untuk mengabarkan kepada kita pintu-pintu syafaat yang memudahkan jalan-jalan kehidupan kita di muka bumi ini sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di titik inilah kita akan membahas dengan singkat bagaimana Rasulullah SAW memberikan jalan syafaat yang memudahkan kehidupan kita sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Informasi yang jalurnya tersambung kepada Allah bersumber dari Al-Quran, informasi yang bersumber dari Nabi SAW dapat dilacak dalam hadis-hadis beliau. Di antara sekian hadis yang bisa kita dapati tentang syafaat, kita temukan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari menuliskan kitab Sahih ini dengan 97 topik. Di topik yang ketiga bernama Kitabul Ilmi, di bab yang ke-33 berjudul Babul Hirthi 'alal Hadits, di nomor hadis yang ke-99. An Abi Sa'id Al-Maqbari an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Abu Hurairah, satu di antara sahabat yang rajin mencari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang rajin mengamati kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kali kata beliau, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamati?" Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling bahagia di antara sekian manusia yang berkehidupan di bumi? Siapakah di antara mereka yang paling bahagia bi syafa'atika, yang mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah? Dari sekian banyak manusia yang beraktivitas di bumi ya Rasulullah, adakah di antara mereka yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu? Jadi hadis ini memberikan gambaran kepada kita, hadirin, ternyata ukuran kebahagiaan itu tidak terletak kepada harta benda. Jangan Anda merasa ketika harta benda Anda bertambah, Anda dikategorikan oleh hadis Nabi SAW sebagai orang yang paling bahagia. Belum tentu. Toh Qarun pun hartanya berlimpah, diabadikan dalam Al-Quran sebagai orang yang terkaya yang pernah hidup di bumi. Apakah ia bahagia? Tidak. Jangan menduga kalau kedudukan sedang meningkat sampai Anda merasa mendapatkan posisi yang paling tinggi dalam konteks kehidupan dunia, Anda menggenggam kebahagiaan. Belum tentu. Bukankah Fir'aun, bukankah Namrud, bukankah yang setipe dengan mereka semua pernah mendapatkan kedudukan yang tinggi tapi tidak bahagia dalam konteks kehidupan mereka? Maka hadis ini ingin mengatakan, kebahagiaan yang sejati, esensi kebahagiaan itu pertama adalah ketika seorang hamba mendapatkan syafaat yang memudahkan jalur kehidupannya di bumi sampai menuju Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ya Rasulullah yang mendapatkan syafaatmu khususnya di hari kiamat kelak? Dan nanti kenapa disebutkan hari kiamat dan bagaimana dampaknya dalam kehidupan kita di bumi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, laqad dhanantu annahu la yas'aluni ahadun awwalu minka." Aku sungguh menduga, aku kira tidak akan ada yang bertanya tentang hadis ini mendahului engkau. Lima ra'aitu min hirthika 'alal hadis. Lima ra'aitu min hirthika 'alal hadis. Karena aku melihat engkau itu begitu tekun mencari hadis, begitu tekun mendekat pada tuntunan keislamanmu. Ini hadirin, seorang sahabat lekat dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, walaupun agak telat masuk Islamnya di masa Nabi SAW. Di tahun ke-7 Hijrah, 3 tahun sebelum Nabi wafat, beliau dalam pencarian, tadinya Majusi, pindah kemudian Kristen, mendengar ada Nabi di Madinah, datang kemudian ke Madinah, berhadapan dengan Nabi, melihat akhlak Nabi, jatuh cinta pada Islam, mengucapkan syahadat. Berubah nama kemudian dari Abdul Syams menjadi Abdurrahman bin Sakhr, diberikan gelar Abu Hurairah. Perhatikan dalam ilmu hadis, ketika Anda belajar hadis, ada sanad, ada matan. Sebelum masuk ke matan, perhatikan sanadnya karena ada inspirasi kebaikan di balik sanad itu yang meriwayatkan hadis kepada kita. Abu Hurairah ini masuk Islam agak telat, di penghujung kenabian Rasulullah SAW. Tapi beliau punya visi. Saya terlambat nih, keduluan Abu Bakar.
keduluan Utsman, keduluan kemudian oleh Umar, keduluan oleh Ali. Tapi tidak ada kata terlambat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Karena itu pesan penting yang diwariskan kepada kita dari pujian Nabi kepada sahabat Abu Hurairah ini. Hei, jangan pernah menyimpulkan amalan kita mungkin sudah menggunung. Bekal-bekal pahala kita sudah tinggi. Contoh Abu Hurairah ini. Walaupun dia terlambat masuk Islamnya, tapi semangatnya menggebu untuk menyusul saudara-saudaranya yang lain. Karena itu kalau ada yang baru bergabung untuk jamaah, kalau ada yang baru belajar baca Quran, hadis ini mengajarkan jangan melihat yang sudah tinggi. Jadikan motivasi untuk menyusul mereka semua. Dan inilah jalan yang mendekatkan kita pada syafaat Rasulullah SAW. Lalu kemudian Nabi menjawab secara singkat, As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw min nafsihi. Rawahul Bukhari. Wahai Abu Hurairah, orang yang paling berbahagia yang mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat adalah orang yang mampu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ikhlas dari dalam kebeningan hati dan jiwanya.